kemampuan untuk berkontraksi, yaitu menebal dan memendek, serta relaksasi, yaitu kembali ke bentuk semula. Nah, otot itu berfungsi untuk menggerakkan organ-organ tubuh, seperti menggerakkan jantung, kemudian menggerakkan usus, menggerakkan lambung, dan juga berfungsi juga untuk menggerakkan tulang ataupun rangka. Nah, perlu diingat, di materi yang sebelumnya jaringan hewan itu terdapat 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, Ibu harapkan kalian buka catatannya kembali, supaya kalian ingat apa itu perbedaan antara ketiga otot tersebut. Nah, yang akan dibahas pada sistem gerak hari ini itu adalah mengenai otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik atau otot rangka itu terdiri dari benang-benang yang disebut dengan miofibril. Nah, miofibril itu terdiri atas protein aktin yang lebih tipis dan protein miosin yang lebih tebal. Sehingga tampak ada garis gelap dan terang karena adanya garis tipis dan garis tebal. Nah, ini adalah gambar dari struktur otot. Jadi, otot itu dia akan menempel pada tulang. Nah, menempel pada tulang sehingga disebut dengan tendon. Nah, tempat perlekatannya disebut dengan tendon. Kemudian satu otot atau satu daging itu terdiri dari vesikulus atau vesikula. Nah, itu merupakan satu bendel otot atau satu ikat otot. Nah, kemudian masing-masing otot itu dia akan diikat oleh jaringan yang disebut dengan epimysium. Nah, kita lihat di sini satu bendel otot itu berarti terdiri dari serabut-serabut yang disebut dengan miofibril. Kemudian miofibril itu terdiri dari aktin dan miosin. Nah, kemudian kita lihat di gambar di sampingnya bahwa aktin dan miosin itu dia akan membentuk satu unit kerja yang disebut dengan sarkomer. Jadi satu serat miofibril itu terdiri dari banyak sarkomer. Nah, ini adalah keterangan dari yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas struktur aktin dan miosin. Nah, kita di sini dulu bahwa aktin itu terdiri dari dua komponen protein yaitu troponin dan tropomiosin. Di sini ya, dua untai ini adalah tropomiosin, kemudian titik-titik ini adalah troponin. Kemudian kalau dia miosin itu dia ini adalah ekornya, kemudian ini adalah bagian kepalanya tempat perlekatan dengan aktin. Ya, nah kalau di dalam satu tumpukan aktin dan miosin gambarnya kan seperti ini. Kalau dia digambar secara sederhana kan seperti ini. Nah, kemudian saat berkontraksi, nah di sini perhatikan kalau saat berkontraksi ikatan antara aktin dan miosin itu lebih sedikit. Saat relaksasi ikatan antara aktin dan miosin ini lebih sedikit. Nah, saat kontraksi ikatan antara aktin dan miosin ini menjadi lebih banyak. Karena itu terlihat kalau otot sedang berkontraksi itu akan memendek dan menebal. Ya, sementara kalau dia sedang relaksasi dia akan lebih panjang. Ini saat dia relaksasi, kemudian di bawah ini yang memendek itu dia saat kontraksi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai daerah-daerah atau zona pada satu sarkomer, ya, satu satuan kerja dari otot. Nah, di sini kalian perhatikan kalau yang berwarna merah yang lebih tebal itu disebut dengan miosin, kemudian yang lebih tipis adalah aktin. Nah, saat kontraksi ini dia akan maju. Nah, sehingga ikatan antara aktin dan miosinnya itu akan semakin banyak kalau dia terjadi kontraksi. Ya, jadi kalian bisa sambil membayangkan ya. Jadi kalau terjadi kontraksi maka daerah pita A itu akan menjadi lebih banyak atau lebih tebal. Sementara zona H dan pita I itu akan menjadi lebih kecil atau lebih sempit. Ya, bayang ya. Oke, nah itu yang harus kamu pahami. Selanjutnya, nah ini tadi yang Ibu jelaskan mengenai zona H, pita A, pita I, garis Z.
Aktin terdiri dari troponin dan tropomiosin, tadi sudah ya. Selanjutnya, nah, mekanisme kontraksi otot. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau kontraksi itu dia harus terjadi ikatan antara aktin dan miosin. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Nah, awalnya itu harus ada rangsangan dulu. Nah, itu kerjaan dari sistem saraf ya. Kemudian ada rangsangan disampaikan ke sel-sel otot. Nah, si sel saraf itu akan mengeluarkan zat namanya asetilkolin yang menyebabkan ion kalsium itu terbebas. Nah, selanjutnya ion kalsium itu dia akan berikatan dengan troponin. Nah, sehingga daerah ikatan antara aktin dan miosin itu akan terbuka. Nah, kalau sudah terbuka berarti aktin dan miosin dapat berikatan. Nah, menjadi aktomiosin. Nah, itu bisa menjadi aktomiosin kalau ada energi. Kalau tidak ada energi, ya tidak bisa terjadi kontraksi. Nah, kalau relaksasi berarti ion kalsium itu akan terlepas dari troponin menyebabkan untuk menghalangi ikatan antara aktin dan miosin sehingga nanti posisi otot akan kembali seperti semula. Nah, ini adalah sumber energi untuk kontraksi otot. Tadi dikatakan bahwa kalau untuk berkontraksi itu harus ada sumber energinya. Sumber energi utama itu berawal dari respirasi aerob. Nah, respirasi aerob dan anaerob itu nanti akan dijelaskan di materi kelas 3. Nah, ini adalah reaksi singkatnya. Jadi kalau respirasi aerob, glukosa atau gula itu akan bereaksi dengan oksigen hasil dari pernapasan kita. Kemudian dia akan dipecah menjadi CO2, H2O, dan ATP sebanyak 36. Sementara kalau tubuh atau sel kita kekurangan oksigen, maka tubuh kita akan melakukan respirasi anaerob. Nah, ini hanya akan menghasilkan energi berupa ATP sebanyak 2. Jadi, sangat-sangat kecil kalau tidak ada oksigen plus dengan asam laktat. Nah, asam laktat ini kalau menumpuk di otot dan juga menumpuk di peredaran darah akan menyebabkan rasa pegal ya atau nyeri pada otot. Nah, sumber energi yang lainnya itu dari kreatin fosfat. Nah, kreatin fosfat bereaksi dengan ADP, nah dia akan menghasilkan energi sebesar 1 ATP. Kemudian energi yang selanjutnya itu adalah dari cadangan makanan. Cadangan makanan kita itu berupa glikogen. Nah, glikogen itu kalau dia dipecah oleh hormon adrenalin dan glukagon, maka dia akan dipecah menjadi glukosa. Nah, nanti glukosa akan mengalami reaksi respirasi aerob ataupun anaerob. Nah, itu adalah sumber energinya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cara kerja otot. Cara kerja otot itu ada dua, yaitu antagonis dan sinergis. Kalau seperti di drama-drama ya, antagonis itu artinya berlawanan. Nah, berlawanan artinya yang satu mengalami kontraksi, yang satu mengalami relaksasi. Kalau yang sinergis itu dia bekerjanya secara bersama-sama, yaitu sama-sama kontraksi atau sama-sama relaksasi. Nah, contoh yang antagonis itu adalah otot yang ada di lengan atas. Nah, otot yang ada di lengan atas, nah coba sambil kamu meraba lengan atasnya ya. Nah, lengan atas itu terdiri dari otot yang ada di bagian depan dan otot yang ada di bagian belakang. Yang di bagian depan itu disebut dengan bicep, B itu artinya 2, artinya dia ada 2 tendon di situ. Kemudian kalau yang tricep itu di bagian belakang itu ada 3 tendon sehingga disebut dengan tricep. Nah, gerakannya itu berupa gerakan menekuk lengan atau yang disebut dengan fleksi atau flexor dan gerak meluruskan lengan atau yang disebut dengan ekstensi atau ekstensor. Kalian perhatikan saat menekuk lengan, maka bisepnya itu menjadi memendek dan mengeras, yaitu dia mengalami kontraksi. Jadi saat menekuk lengan, bisepnya dia kontraksi, tricepnya relaksasi. Nah, begitu juga berkebalikan kalau meluruskan lengan atau melakukan gerakan ekstensi, berarti bisepnya relaksasi, tricepnya kontraksi. Nah, sekarang kita lihat gerakan yang sinergis atau gerakan yang bersama-sama. Nah, itu terdapat pada lengan bawah yang disebut dengan pronator teres dan pronator quadratus. Nah, saat kita menelungkupkan telapak tangan atau disebut dengan pronasi, itu pronator teres dan quadratus akan sama-sama melakukan kontraksi.
Kalau menengadahkan tangan atau melakukan gerakan supinasi atau supinator itu sama-sama relaksasi. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam gerak. Nah, itu tadi sudah kita bahas flexor dan extensor, kemudian supinator dan pronator, itu gerakan telapak tangan dan gerakan lengan tadi. Nah, sekarang gerakan yang selanjutnya adalah depresor dan elevator. Depresor itu artinya menurunkan kepala. Elevator artinya menengadahkan kepala. Nah, itu menggunakan otot-otot yang ada di leher. Kemudian gerak abduksi dan adduksi. Abduksi itu artinya menjauhkan tangan dari badan. Nah, adduksi itu mendekatkan tangan ke badan. Nah, itu yang bergerak adalah otot-otot yang ada di bahu. Kemudian inversi dan eversi. Inversi itu artinya itu artinya dalam. Jadi dia menggerakkan telapak kaki ke arah dalam. Eversi itu menggerakkan telapak kaki ke arah luar. Berdasarkan gerakan tendon, nah pada saat kontraksi, maka ada dua hal yang harus kamu ingat. Ada yang disebut dengan origo dan ada yang disebut dengan insersio. Nah, ini adalah yang digambarkan di sini adalah contoh gerakan dari fleksi dan ekstensi. Nah, saat melakukan fleksi atau menekukan lengan, kamu perhatikan yang bergerak itu adalah otot yang ada di posisi siku. Nah, di posisi siku. Nah, di sini ya. Maka tendon yang di posisi siku ini disebut dengan insersio karena dia yang melakukan gerakan. Sementara otot yang ada di bahu di sini, nah, atau tendon yang ada di bahu di sini dia tidak melakukan gerakan karena itu disebut dengan origo. Perlu kamu ingat bahwa posisi origo dan insersio itu tidak selalu sama. Kalau kamu melakukan gerakan adduksi dan abduksi, ya, lengan kamu jauhkan dari tubuh dan kamu dekatkan dari tubuh, maka yang bergerak itu adalah tendon yang ada di bahu. Maka tendon yang ada di bahu ini disebut dengan insersio, sementara kan siku tidak bergerak, ya. Tendon yang ada di siku itu tidak bergerak, maka dia disebut dengan origo. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bahas gangguan atau kelainan pada otot. Yang pertama itu adalah tetanus. Biasanya ini terjadi pada saat luka. Jadi kalau orang tidak merawat lukanya, kemudian lukanya meradang dan berasa sangat sakit, itu karena infeksi dari Clostridium tetani. Jadi itu ototnya itu terus tegang karena berkontraksi secara terus-menerus akibat zat yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Kemudian atrofi otot atau mengecilnya otot itu kebanyakan disebabkan oleh virus polio. Kemudian distrofi otot ini adalah penyakit genetik ya. Nah, ini menyebabkan tidak hanya otot pada tangan atau kaki tetapi juga menyebabkan sulit berjalan, sulit menelan dan sulit bernapas. Kemudian kaku leher atau stiff itu meradangnya otot-otot pada daerah leher. Nah, itu bisa terjadi karena gerakan hentakan atau karena kaget, bisa juga karena posisi tidur yang salah. Kemudian kram atau kesemutan itu terjadi biasanya akibat posisi tubuh yang terus-menerus, misalkan kita duduk dalam setengah jam atau 1 jam lebih, nah itu biasanya kita akan merasakan kram atau kesemutan. Nah, ini biasanya